adik-adik dalam ibadah online. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih, gimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa, dahsyat, syat. Iya kak, sekarang sebelumnya adik-adik kalau kita mau ibadah, tentu saja kita harus pakai baju yang bersih, kita sudah mandi. Iya. Duduk yang manis, tidak boleh sambil nonton TV. Pokoknya kita fokus untuk beribadah. Bener banget tuh kak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus ibadah online dari rumah masing-masing. Iya benar kak Dian. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau apa nih kak? Kita mau puji Tuhan dulu kak. Oke. Ada satu teman kita yang mau mempersembahkan satu pujian. Iya, mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Siapa itu kak? Janeta. Oke. Janeta akan mengajak kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul SALIB. Salib. Silakan Janeta. sudah memuji Tuhan tadi. Sekarang yuk Kak, kita mau berdoa dulu ya. Iya. Ya, yuk Kak, dia pimpin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu. Kami boleh bangun di pagi yang cerah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun dari tempat masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kami. Ya Bapa, kami berserahkan kebaktian online pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak ya? Iya. Ada teman kita nih yang mengajak memuji Tuhan Kak. Kali ini dari adik Jennifer. Iya. Apa Kak judulnya? Judulnya Ku menang. Ku menang. Silakan Jennifer, ajak teman-teman kita memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa, saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, berkati telinga kami Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk melakukan firman-Mu. Urapi juga untuk Kak Eti yang akan membawakan firman bagi kami anak-anak sekolah minggu. Bapa, Engkau Allah yang baik, kasih-Mu sungguh luar biasa. Kami mau serahkan Bapa hati dan pikiran kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita panggil ya Kak Eti. Kak Eti, silakan Kak Eti. Adik-adik, pagi ini kita udah siap semua ya mendengarkan firman Tuhan. Yuk diambil Alkitabnya, yang sudah bisa membaca, kita buka Alkitab kita dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata,
kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tadi sudah dibacakan. Dasar dari firman Tuhan itu dari ini Alkitab, adik-adik ya. Cerita minggu lalu tentu adik-adik sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus merasa sedih sekali ketika akan mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan. Ya, Tuhan Yesus akan diludahi, dicambuk, dihina, dipaku di kayu salib. Tuhan Yesus sebelum melakukan itu, dia merasa sedih dan susah. Dia selalu berdoa. Ketika dia sedih dan susah, dia berdoa kepada Bapa di surga, minta pertolongan, penguatan untuk menghadapi penderitaan yang akan dialaminya. Penderitaan itu untuk siapa, adik-adik? Untuk kita semua di bumi ini. Orang-orang di bumi ini sangat menderita. Kalau tidak ada Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menolong kita, manusia tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa ketemu dengan Bapa di surga. Ya adik-adik ya. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, dengan berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, kita akan tetap percaya. Syaratnya apa adik-adik ya? Nah, saat ini diberi judul kebenaran atau hoak. Hoak itu apa adik-adik ya? Hoak itu adalah kebohongan. Kemarin, waktu-waktu yang sudah lewat, Tuhan Yesus dikuburkan di goa. Goanya ditutup pakai batu yang besar. Dan terjadilah gempa bumi. Ya, pagi-pagi, minggu pagi, hari ketiga, pukul 5 pagi, buminya bergetar, adik-adik ya. Buminya bergetar, terbukalah batu yang menghalangi lubang kubur Yesus. Dilihatlah penjaga-penjaga itu ketakutan. Dia melihat bahwa di goa itu tidak ada Tuhan Yesus, adik-adik. Lalu ketakutanlah penjaga ini. Serdadu ini pergi melapor ke para imam-imam. Disitulah adik-adik ya, dia berunding. Waduh, kalau Tuhan Yesus hilang, bagaimana ini? Tanggung jawab saya menjaga kubur ini tidak bisa, ya, tidak bisa dipakai lagi nih serdadu ini karena tidak bisa dipercaya. Kenapa hilang adik-adik ya? Disinilah mereka berdiskusi, berbohong, mengatakan tidak benar. Para imam ini diberikan uang, disogok, diberikan uang supaya dia berkata tidak benar. Serdadu ini mengatakan bahwa ke orang-orang Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi Tuhan Yesus dicuri oleh muridnya. Begitu adik-adik ya. Dan kenyataannya apa adik-adik ya? Ketika kebenaran atau ketika ketidakbenaran atau ketika hoak itu disampaikan terus-menerus dan disampaikan kepada orang-orang yang mendengarnya, jadi terhipnotis dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu dicuri muridnya. Tetapi
kelompok murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan Yesus tuh bangkit, bukan dicuri mereka, adik-adik. Gimana coba adik-adik ya? Ya, ada dua jenis perkataan yang harus kita terima, yaitu yang satu kebohongan, yang satu kebenaran. Nah, adik-adik milih yang mana? Kebenaran atau kebohongan? Ya, murid-murid Tuhan Yesus selalu mengatakan dengan gencar bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dia menang atas maut dan dia memakai mahkota kebenaran, ya. Dia memakai mahkota kemenangan, ya. Kemenangan Tuhan Yesus pada hari ketiga untuk kita semua. Anak-anak Tuhan telah ditebus, telah menang atas maut, menang atas iblis, adik-adik ya. Adik-adik harus berani mengatakan kebenaran. Ketika adik-adik sedih, adik-adik pasti ya, sebagian dari kita itu ada yang sedang mengalami kesedihan. Mungkin kesedihannya bermacam-macam. Ada yang dipaksa orang tuanya untuk makan makanan yang sehat, sedangkan adik-adik tidak mau. Ada yang malas belajar, malas karena pelajarannya online, enak tidak ada yang ngawasi, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengawasi kita, Bapa di surga mengawasi kita. Adik-adik harus percaya, kalau adik-adik bersandar kepada Bapa di surga, minta pertolongan kepada Bapa di surga, pasti Bapa di surga menolong adik-adik untuk menjadi bangkit, menjadi pemenang. Ketika yang letih lesu, yang sedih seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkan Tuhan Yesus, seperti perempuan-perempuan yang ada di kubur itu sedih, pagi-pagi datang ke kubur, ternyata Tuhan Yesusnya tidak ada. Dan di situ ada seorang malaikat mengatakan, jangan takut, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, mereka bangkit dan bersorak. Murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya lesu jadi semangat lagi. Adik-adik juga begitu. Adik-adik harus semangat. Jangan percaya dengan perkataan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau itu perkataan firman Tuhan atau bukan? Caranya, adik-adik rajin belajar firman Tuhan, harus rajin berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita tidak gampang tertipu oleh hoak. Ya adik-adik ya, adik-adik di rumah pastinya selalu dipimpin oleh orang tua untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang pemberani, anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kemarin waktu cerita minggu-minggu yang lalu, kita masih sampai sekarang kita masih online ibadahnya adik-adik. Adik-adik tetap di rumah, adik-adik taat kepada orang tua. Ketika adik-adik ditinggal orang tua, adik-adik tetap semangat belajar. Ya adik-adik ya, adik-adik harus taat, tetap makan makanan yang sehat. Ya, kalau minggu lalu itu ada ayat hafalan, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ya, itu minggu lalu. Tapi kalau minggu sekarang, ayat hafalannya yuk dicatat ayat hafalannya. 1 Korintus 15 ayat 20a. Yang bunyinya begini adik-adik. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati.
Jadi adik-adik harus berkata bagaimana? Kalau ada hoak, kalau ada perkataan bahwa itu Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya, adik-adik harus berkata kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 20? Tetapi yang benar bukan itu. Yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi anak-anak sekarang masih takut apa tidak? Pastinya anak-anak tidak takut lagi ya. Anak-anak waktu mencari Yesus tidak takut lagi. Anak-anak tetap kuat, semangat, sukacita. Ketika orang tua memimpin anak-anak kepada kebenaran, anak-anak harus taat. Ya, ketika ibu guru di sekolah memerintahkan tugas-tugas, anak-anak harus taat juga. Ya, jangan seperti siapa? Tentara yang mau dibayar untuk mengatakan kebohongan. Adik-adik tidak boleh ya. Ingat, adik-adik tidak boleh mengatakan kebohongan walaupun dikasih bayaran, dikasih HP yang bagus, diberi makanan, diberi apapun. Adik-adik tidak boleh. Harus tetap berkata tentang firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya adik-adik kuat bahwa mengatakan bahwa Yesus telah bangkit? Adik-adik memuji Tuhan, mengatakan firman Tuhan melalui apa? Pujian. Ya, adik-adik memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Ya, bangkit adik-adik, serukan nama Yesus. Ya, itu kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini luar biasa. Anak-anak kalau tetap menjadi anak yang kuat akan mendapatkan mahkota. Mahkota yang dari Tuhan Yesus. Karena jalan satu-satunya untuk menuju surga itulah adalah melalui Yesus. Harus melewati salibnya. Penderitaan kita akan mengalaminya. Tetapi kita harus tetap dikuatkan adik-adik ya. Bersama siapa? Tuhan Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, ayat hafalannya 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman ya Kak Dian ya. Firmannya tadi tentang apa sih Kak Dian? Jadi firman yang tadi kita diajarkan untuk berani bersaksi kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi adik-adik nggak boleh takut kalau mau bilang Tuhan Yesusku tuh bangkit, nggak boleh takut. Kita harus berani. Yesus kita itu bangkit, hidup untuk kita, anak-anaknya ya. Dan nggak cuma dari firman Tuhan aja ya Kak, dalam firman sehari-hari kita juga harus berani berkata benar. Iya benar Kak Dian, kita harus berani berkata tentang kebenaran, nggak boleh takut. Iya. Anak Tuhan harus berani. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk kita mau mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya kita masukkan ke amplop. Nanti minggu depan titip ke orang tuanya supaya dibawa ke gereja, dimasukkan ke kantong persembahan. Baiklah adik-adik, sebelumnya kita akan memuji sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan memuji Tuhan apa Kak? Dengan lagu Stop, ku mau katakan.
berdoa untuk persembahan dan doa penutup. Silakan Kak Dian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman ini ya Bapa, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini Bapa, dan Kau berkati tangan-tangan penerima persembahan ini sehingga tidak jatuh dalam dosa. Ya Bapa, sebentar kami akan undur dari ibadah online ini Bapa. Berkati dalam setiap kegiatan kami Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita akan pengakuan iman rasuli. Yuk kita akan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.